Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Aceh. Memasuki peralihan musim, sudah selayaknya masyarakat semakin waspada terhadap potensi cuaca buruk yang akan melanda Aceh. Untuk membahas ini lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Nasrul Adil MT, Kepala BMKG Koordinator Aceh melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum Pak Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrul telah bergabung bersama Aceh hari ini, dan beberapa hari ini Pak Nasrul kita ketahui sejumlah wilayah terpantau mengalami hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Sebenarnya saat ini fenomena apa Pak yang sedang terjadi di wilayah Aceh? Baik, kita sejak tanggal 31 itu sudah rilis bahwa ada tropical cyclone di wilayah laut Cina Selatan. Itu ada TS tropical cyclone 10W di atas laut Cina Selatan. Nah, potensi keberadaan tropical cyclone ini adalah salah satu wilayah dengan tekanan sangat rendah, sehingga massa udara yang seharusnya menuju ke utara itu melalui Donggala dan India itu berbelok ke arah Laut Cina Selatan, sehingga ada terjadi belokan angin dari Laut Samudra Hindia menuju ke Laut Cina Selatan yang melintasi Aceh. Potensi dari belokan angin ini sangat mendukung pertumbuhan awan hujan di Aceh, terutama di wilayah Aceh Utara. Kami mencatat di wilayah Aceh Utara ini hujan dalam kategori lebat, yaitu antara 50 sampai dengan 100 mm per hari. Namun ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu di wilayah Nagan Raya itu mencapai antara sangat lebat, kategorinya sangat lebat, yaitu 100 sampai 150 mm per hari. Kemudian juga ada di wilayah Semeru Timur juga sangat lebat, dan juga wilayah Pidi bagian selatan itu juga sangat lebat. Nah, ini adalah fenomena dari belokan angin yang terjadi di wilayah Aceh beberapa hari. Baik Pak Nasrul, apakah cuaca yang terjadi saat ini yang Bapak jelaskan kepada kami tadi ini sudah sesuai dengan apa yang diprediksi oleh BMKG, atau ada terdapat pergeseran dari prediksi yang sudah ada? Sejak tanggal 31 kita sudah mengadakan press release, termasuk dari TVRI sudah hadir di press release kita tanggal 31 bahwa kita sudah menyampaikan bahwa kita mengkategorikan hujan lebat yang berdampak banjir di beberapa titik termasuk wilayah Aceh Utara, dan itu sudah kita koordinasikan juga dengan pihak BPBA pada tanggal 31. Baik, dan Pak Nasrul, apakah kondisi cuaca ini memiliki pengaruh terhadap keamanan pelayaran dan keamanan, karena seperti yang kita ketahui ini sangat membahayakan bagi keselamatan? Ya, kalau untuk gelombang tinggi, jadi interaksi antara oseanografi dan atmosfer itu sangat erat kaitannya, terutama dengan suhu muka laut itu penguapan terjadi, dan juga kalau terkait dengan cuaca positif. Namun untuk gelombang tinggi ini terkait juga dengan alur arus laut Indonesia atau ALINDO maupun PELINDO atau perlintasan arus laut Indonesia. Nah, kalau di Aceh sendiri untuk keamanannya dari Sabang ke Banda Aceh itu tetap masih kategori aman. Namun di wilayah Aceh Jaya, perairan Aceh Jaya sepanjang perbatasan Aceh Besar dari wilayah Aceh Jaya ini memang lebih tinggi dari wilayah yang lain, dan juga di wilayah selatan daripada Semeru. Ini antara 2 sampai 3 meter terjadi gelombangnya. Kita prediksi dalam 2 sampai 3 hari ke depan. Namun untuk wilayah Aceh Utara, perairan Aceh Utara, timur hingga ke atas perairan Kabupaten Aceh Tengah, ini masih dalam kategori aman bagi nelayan maupun bagi transportasi pelayaran. Baik Pak Nasrul, selain hujan lebat dan angin kencang, mungkin ada potensi cuaca buruk lainnya yang mungkin bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan Pak Nasrul?
Baik, posisi kita saat ini di bulan September, masa transisi kedua kita kategorikan itu bencana hidrometeorologi yang akan kita hadapi selain juga kekeringan yang berganti-ganti berinterval dengan suasana hujan, itu petir, ya, potensi petir juga aktif di periode ini. Kemudian juga puting beliung. Ini juga sangat potensial terjadi di era-era transisi ini, dan nanti kita akan menuju ke musim hujan dan kategori memang hujan di akhir Oktober. Baik. Nah, itu dari sisi klimatologisnya, tapi dari sisi dinamis meteorologi kita akan menemui beberapa potensi aktivitas di Teluk Benggala maupun di Laut Cina Selatan itu yang selalu mempengaruhi Aceh, terutama adanya daerah tekanan rendah di lokasi ini. Baik Pak Nasrul. Tadi Pak Nasrul sempat mengatakan bahwa ada daerah Aceh Utara, Nagan Raya dan bagian Simelu. Ini daerah yang patut diwaspadai akan dengan terjadinya potensi cuaca buruk. Apakah dari amatan BMKG ada daerah lain mungkin yang cukup rawan akan terjadinya cuaca buruk Pak Nasrul? Kalau dari sisi endapan, artinya kalau dari sisi endapan air hujan, ya, itu kita memantau di wilayah kota Suku Salam beririsan dengan Aceh Selatan, itu bahagian Pakongan maupun Trumon, itu memang kategorinya juga lebat, ya. Kemudian di Aceh Jaya itu di daerah masih sekitar Tenom, itu juga sangat lebat malah dalam dari tanggal 4 sampai tanggal 5 kemarin. Itu di atas 150 mm dalam satu hari. Kemudian juga Aceh Jaya bahagian apa namanya, wilayah sekitar Bandar Dua, Bandar Dua yang berbatasan dengan Kabupaten Biren, berbatasan dengan Pantai Gili, ya, itu empat kategorinya. Dan di Aceh Besar wilayah Selimung, kemudian juga Janto, ini juga kategori lebat dalam 2 hari ini. Kemudian juga wilayah Aceh dan juga wilayah Aceh dan juga kecamatan dan Paman, ya, Kabupaten Besar. Baik, terakhir Pak Nasrul, hal apa saja yang harus diwaspadai oleh warga, terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana dalam menghadapi potensi cuaca buruk ini, Pak Nasrul? Kita harus memantau pertumbuhan awan-awan hujan ini. Ciri-cirinya di sore hari itu sangat gelap, kemudian bentuk di awalnya itu seperti bunga, itu terbentuk antara jam 10 sampai jam 3 sore, kemudian di jam 5 sore harinya itu sudah mulai buta. Kalau terbentuk dengan ketinggian yang cukup tinggi, ya, dari dasar awannya sampai dengan puncaknya itu membentuk seperti tower. Nah, itu sangat kita hati-hati dalam menyikapinya. Yang muncul dari awan itu, kata secara teknis namanya awan cumulus, bisa muncul angin kencang, puting beliung, dan juga petir. Itu yang harus kita waspadai dengan ciri-ciri banyak awan seperti tadi. Baik, terima kasih Pak Nasrul atas waktunya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.